selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja, tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, pada pertemuan kali ini, dalam video ini kita akan belajar tentang menggambar ragam hias. Lalu, apa sih ragam hias itu? Penasaran kan? Kita akan membahasnya satu persatu dalam video ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam bab ini yaitu 1. Kalian diharapkan mampu mengidentifikasi kekayaan dan keunikan ragam hias. 2. Mampu menjelaskan pengertian ragam hias. 3. Mampu mengidentifikasi perbedaan jenis-jenis motif ragam hias. 4. Mampu mendeskripsikan prinsip, teknik dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. 5. Mampu menggambar ragam hias berdasarkan prinsip, teknik, dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris. Pengertian ragam hias. Ragam hias atau ornamen berasal dari bahasa Yunani, ornare, yang artinya hiasan atau menghias. Ornamen merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Dikatakan sebelumnya bahwa ornare yang berarti hiasan atau menghias. Menghias berarti mengisi kekosongan suatu permukaan bahan dengan hiasan, sehingga permukaan yang semula kosong menjadi terisi oleh hiasan. Dapat disimpulkan bahwa ragam hias merupakan hiasan berupa pola hias yang disusun secara berulang-ulang dan berkembang menjadi bermacam-macam bentuk. Pola hias tersebut tersusun dari unsur titik, garis, baik garis lurus, miring, patah-patah, sejajar, lengkung. Ragam hias dapat kita temukan di berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki jenis dan bentuk ragam hias yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Motif dan bentuk ragam hias pada setiap daerah diambil dari bentuk-bentuk alam yang distilasi dan dideformasi. Stilasi atau penggayaan ataupun digayakan, yaitu cara menggambar ragam hias dengan mengurangi, menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Deformasi atau penambahan, yaitu cara menggambar ragam hias dengan menambah dan merubah bentuk menjadi lebih gaya atau lebih bervariasi dari bentuk aslinya. Jenis-jenis motif ragam hias dibagi menjadi 4, yaitu motif ragam hias flora, motif ragam hias fauna, motif ragam hias figuratif, dan motif ragam hias geometris. Motif ragam hias flora adalah jenis ragam hias yang menggunakan vegetal atau tumbuh-tumbuhan sebagai objek motifnya yang digubah melalui hasil stilasi atau deformasi. Bentuknya ada yang berupa akar, daun, bunga, biji, tunas, buah, ranting, dan lainnya. Motif ragam hias fauna yaitu bentuk gambar motif yang diambil dari hewan tertentu yang pada umumnya telah mengalami perubahan bentuk atau gaya. Ragam hias fauna telah mengalami deformasi namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Beberapa hewan yang biasa dipakai sebagai objek ragam hias adalah kupu-kupu, burung, gajah, kadal, dan ikan. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia. Motif ragam hias figuratif yaitu ragam hias dengan bentuk menggunakan objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu. Contohnya bahan tekstil yaitu kain batik, dan banyak dijumpai di daerah timur Indonesia seperti Papua.
Dan yang terakhir yaitu motif ragam hias geometris. Ragam hias geometris adalah motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris. Kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Motif hias geometris mengandung unsur-unsur garis, sudut, bidang, dan ruang. Ada pula dalam bentuk bidang seperti lingkaran, persegi panjang, persegi, segitiga, dan juga layang-layang. Garis dan bidang tersebut dikombinasikan sehingga menghasilkan suatu ragam hias geometris. Contoh ragam hias geometris dapat mudah kita temukan di sekitar kita. Contohnya kain batik,